Ni debata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi purbadia na manopalangit dohot tanoon. Di pasaur madame na tutod dita. Amen rap hita magdo tangyang ta. Pasu-pasu kami, o debata kami, sa sundakon bohimi, tunamuon sude. Amen. Terpuji Tuhan ta Marhiteon Ede nomor 172 ayat 1 22. Yesus pagoda di Portibio mula dinatora tangihan ako saya silahamu di berdosa oh mama beliau nama satu. Kita nahinahulangan di bagasan tuata Yesus Kristus sama nami dot ina nami nang naposo gulung hata ni debata di bagasan partang yang atta di Borninon di mana tersurat do yang manginang di Yohanes di 10 ayat 10 sada rodi ayat 10 Evangelium Yohanes 10 ayat 10 sada rodi ayat 10 langsung marsika soring mahita manginang lau majahasa mulai hami masian ayat 10 sada songnon madidok nadisi parmahan na denggan do angguau di seahon parmahan na denggani do hosana humokop akka biru-biruna Alay yang gunani upaan Naso parmahan sisitutu, naso nakuna biru-birui, dili dalbero babiat, ditadi kondo biru-birui, lakon marporus, gabe di soro babiati ma biru-birui, jana di paserakon. ay si pangan gaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui Auro parmahan na dinggan, bukan do akka daliau, jana nasi jadwal. songon amai na tumada au jala au tumada amai jala huseahon do hosaku humokop biru-birui Adong nobe akka biru-biruku na asing, na sosian daraon, ikon doho do akka ito bihonoku, tomi honon nasida do oraku, dugi gabe sada pumuan mai jala sada mamanaha. olat nido sahatna kita nagtolong bagasan tuata Yesus Kristus amanginang mungkin mau jami tataringot tu parmahan nunga macai jojot tabigi apik na di gereja mai di partangyangan di pumuan dohot akalana asing jalan molo jami tataringot tu parmahanon dada holan di sinurat ton di si Yohanes boido yang manginang tajaha di kitab-kitab na asing napa botohon songo dia do parmahani napa torakon ahado parmahani jala dison nunga pola di macai takas ditakasi si Yohanes sama nginang imana padohan di Yesus na mandokon audo parmahan na denggani akulah gembala yang baik dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia karena ke dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu kita membutuhkan yang namanya pemimpin. Kalau dalam keluarga pemimpin itu adalah seorang ayah. Kalau dalam organisasi ada namanya ketua organisasi. Kalau dalam negara sekalipun ada yang namanya pemimpin, yaitu kepala negara atau presiden. Artinya segala hal butuh pemimpin. Karena kalau kita merimani tarimani yang manginang parngo 2 tahun di patudos do songon biru-biru. Olo do hitalilu tar songon biru-birui. Jalan molo biru-birui dan adong parmahan marserak do aka biru-birui adong nat
ada yang ke timur, ke utara, barat, dan bahkan ke selatan. Artinya tidak beraturan. Tadu mubi mahita, meludang adung akka pemimpin di hita. Apalagi di tengah-tengah tasaunari, di keadaan kehidupan sekarang, masalah ekonomi, ada juga masalah kesehatan, masalah keluarga, pergumulan, keuangan, dan masa depan yang sedang dirindukan dan atau sedang dijalani. Karena hal yang seperti itu Bapak Ibu, olo dema ben hita lilu. Waduh. Nian, mar minggu doau, alai bahasa songono, nian mar tangyang doau, ba sedang dialuci Tuhani. Olo lilu hita. Jadi kalau tidak ada pemimpin tadi, kalau Yesus tidak mengatakan dia adalah gembala yang baik yang mengarahkan domba-dombanya, maka kita pun tidak tahu akan kemana. Oleh karena itu di tengah situasi itu Bapak Ibu, jokon Yesus di ayat 10 sadai, parmahana denggan doau, di seahon parmahana denggani do hosana humokop akka biru-biruna. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perkataan ini menunjukkan siapa Yesus dan bagaimana kasihnya kepada kita. Yang pertama, ini menggambarkan gembala yang baik mengasihi dombanya. Seperti yang telah kita bacakan ayat 11 tadi, Yesus tidak hanya mengatakan bahwa ia seorang gembala. Alai, parmahana dinggan doi. Dia juga mengatakan dia adalah gembala yang baik. Ukuran kebaikan terlihat dari pengorbanannya. Song takas nakin taja manginang ayat 1 sadai. Di seahon parmahana denggani do hosana humokap akka biru-biruna. Pada zaman Yesus, kalau kita melihat bagaimana seorang gembala dari berbagai cerita tentang entahkah itu kisah Daud atau tokoh Alkitab lainnya, mereka sangat penuh tanggung jawab untuk mengembalakan domba-dombanya. Ia menjaga ketika ada serigala yang datang. Dia mencari ketika domba-dombanya hilang, memberikan makanan, mengarahkan kepada padang rumput, melindungi, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Itulah tugas seorang gembala pada masa zaman dahulu. Karena kalau zaman sekarang Bapak Ibu, seorang gembala sudah memakai hal-hal yang modern, yang gampang dan tidak menyulitkan diri. Oleh karena itu, jikalau dikaitkan dengan gembala masa lalu, gembala merupakan pekerjaan kalangan bawah. Tetapi sekalipun kalangan bawah, dia memiliki kekuatan, keberanian yang lebih dari orang-orang biasanya. Dan Yesus nunga pola jumolo mabahen akana si songoni. Nunga pola diseahon kosana humokop hita akka jolma pardosa hita biru-biru nalilu. Kasihnya bukan hanya sekedar kata-kata, aku mengasihimu. Tidak, melainkan melalui tindakan nyata, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Seringkali manusia mengasihi karena ada keuntungan, tetapi Yesus mengasihi karena kita masih berdosa. Karena itu ketika kita merasa tidak berharga, ingatlah Bapak Ibu bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Ketika kita merasa tidak ada gunanya sama sekali, mari kita ingat kita berharga di mata Tuhan. Mengapa ketika kita berada dalam keberdosaan, Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib? Karena kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengenai gembala. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ayat 14 dan 15, mari kita sama-sama melihat. Ahudo permahana denggan, hutadda doaka nadiau, jala ditadda nasida doau, songot amai natumadaau, jala au tumada amai, jala kusiahon do hosaku mokop. Birunya dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau kita melihat Bapak Ibu, betapa indahnya hubungan ini. Tuhan mengenal kita secara pribadi.
Tuhan tahu nama kita, pergumulan kita, air mata kita, bahkan doa-doa kita pun Tuhan mendengar yang belum sempat kita ucapkan. Kadang kita merasa tidak dipedulikan orang lain, namun Tuhan tidak pernah melupakan kita, yaitu anak-anaknya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana gembala di Palestina pada masa itu, mereka memiliki tradisi memberikan nama kepada setiap domba-dombanya. Mereka memberikan nama kepada setiap domba-dombanya, dan ketika dombanya itu dipanggil dengan nama-namanya tadi, domba itu akan mengenali suara daripada gembalanya itu dan mengikutinya. Karena setelah saya cari tahu Bapak Ibu, domba mengenali suara gembalanya melalui interaksi yang sering. Artinya semakin sering interaksi itu dengan domba tadi, suara gembala dengan domba, pendengaran mereka pun, pendengaran daripada domba itu pun cukup tajam, serta adanya ikatan kepercayaan. Tapasama peleata wadupani debata martangyang mahita. Ale amanamina di Banua Bijang. Horo haroroan isalubut lehon-lehon na dinggan. Dot na sa ulibasa na mauliutus. Pasat kami masyana ni lehon mi tuhami